Selamat pagi, salam hormat. Kami dari kelompok Artificial Neural Network dalam sistem pendukung pengambilan keputusan. Perkenalkan, pelaku presentasi pada kali ini adalah saya, Kevin Cesar HG, Devin Adam S, Suta Wijaya A, dan Sultan M. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah konsep ANN, bagaimana ANN mendukung DSS, lalu contoh penerapan ANN untuk DSS. Masuk kepada apa itu Artificial Neural Network. ANN adalah model sistem komputasi yang didesain untuk menyerupai kinerja otak manusia dalam memproses informasi. Bisa dilihat dari gambarnya, mengikuti model neuron pada manusia memiliki 3 buah komponen utama, yaitu input, hidden, dan output. Nah, layer-layer tersebut merupakan layer-layer yang digunakan dalam ANN, dan neuron-neuron pada input layer yang teraktivasi oleh sensor yang mendeteksi lingkungan. Neuron lainnya teraktivasi oleh weight connection yang dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu bagaimana ANN mendukung DSS. Sebelum memasuki tahap bagaimana peran ANN mendukung DSS, mari kita terlebih dahulu melihat bagaimana workflow DSS itu sendiri. Pertama, tentu saja kita akan melakukan input suatu data yang di dalamnya terdapat beberapa variabel yang diperlukan. Setelah itu akan dilakukan modeling dengan logistic growth model dan comfort growth model. Selanjutnya barulah kita masuk ke tahap di mana ANN itu berada. Data yang telah dimodelkan tadi akan di-training di Multiple Linear Regression dan ANN Linear Perceptron. Setelah itu barulah muncul saran untuk pengambilan keputusan. Nah, lalu apa sih yang dilakukan di ANN Linear Perceptron tadi? Jadi, di ANN Linear Perceptron kurang lebih seperti ini yang terjadi. Pertama, kita akan mengelompokkan data-data yang telah diinput berdasarkan variabel-variabel yang ada. Setelah itu, akan dilakukan pembobotan sesuai dengan jumlah variabelnya. Tak lupa juga, kita akan menambahkan variabel B, yaitu variabel bias. Setelah dilakukan pembobotan, maka akan dilakukan training dengan suatu fungsi yang akan dilakukan pada hidden layer. Setelah itu, barulah muncul kesimpulan saran terkait pengambilan keputusan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan pada bagian contoh penerapan ANN untuk DSS. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan Artificial Neural Network untuk Decision Support System. Ya, kasus yang pertama diambil dari L.Y. Bowahi, M. Khaldi, dan A. Azmani, di mana Neural Network Based Decision Support System itu digunakan untuk mendiagnosis awal pasien-pasien psikiater, di mana menggunakan model case-based reasoning, yaitu setiap kasus pasien-pasien tersebut dicari pola-polanya, apakah dia melakukan tingkah laku yang sama dan semacamnya, lalu dipetakan kepada sebuah tabel. Nah, kenapa menggunakan neural network base? Karena jumlah input pasien itu sangat tidak terkira, bisa sampai tak terhingga. Dari umur, tingkah laku, pola makan, berat badan, misalnya, dan lain-lainnya. Nah, karena jumlah inputnya sangat banyak, jumlah diagnosis dari penyakit kejiwaan itu ada 297. Nah, untuk bisa memotong dari jumlah input dan jumlah output agar dapat mengurangi waktu psikiater, digunakan klasifikasi DSM nomor 4, yaitu mengelompokkan diagnosis untuk mengurangi input dan output. Jumlah inputnya kira-kira yang terhitung jadi sekitar 54, dan jumlah diagnosisnya ada 18 penyakit. Nah, ini struktur decision support systemnya. User, yaitu psikiater, mengakses sebuah user interface, lalu memasukkan decisional process modelnya. Nah, di knowledge base ini sudah dijelaskan rule-nya seperti apa, weight-nya seperti apa, dan pasien database-nya itu mempengaruhi jenis penyakit kejiwaan apakah yang dialaminya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh masukan dari expert yang ahli di dalam bidang kejiwaan. Nah, metodenya menggunakan multi-layer perceptor atau MLP. Itu sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada 3 layer, yaitu layer input untuk masukkan sebagai fitur-fitur utamanya. Fiturnya dapat dilihat di bawah ini, halusinasi, bizarre delusion, disorganized speech behavior, frequent mood change, apakah dia sedih, insomnia, dan sebagainya.
Lalu di bagian tengah ini adalah hidden value-nya. Hidden value ini dapat direpresentasikan sebagai fuzzy value, apakah dia benar atau salah, tapi karena fuzzy tidak ada angka yang jelas, angka yang pastinya apakah dia itu berhalusinasi atau tidak, apakah dia sedih atau tidak, dan semacamnya. Lalu target kategorinya ada dalam masukan-masukan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah psychosis disorder, yang kedua adalah apakah bermasalah di moodnya, yang ketiga apakah dia mengalami anxiety atau tidak. Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah hasilnya dapat membantu psikiater dengan planning 31 data. 10 data ini merupakan data asli pasien dari psikiater tersebut, di mana hasil-hasilnya ini dapat hasil matriks confusionnya adalah seperti berikut, di mana true negatifnya banyak, true positifnya banyak, dan dilihat tingkat akurasinya dari sensitivity, spesifikasi, dan efisiensinya itu sangat tinggi. Sehingga hal ini dapat dibuktikan mampu untuk membantu psikiater. Lalu penerapan yang selanjutnya adalah Decision Support System based on Artificial Neural Networks for Pulmonary Tuberculosis Diagnosis. Nah, pada saat penerapan ini sedang diajukan, yaitu sekitar tahun 2005, alat diagnosasi tuberkulosis ini masih belum efektif, yaitu cuman punya akurasi 60% untuk bisa mendeteksi TB, yang mana itu rendah banget. Nah, selain itu juga ada masalah lain, yaitu pasien itu enggan untuk datang ke rumah sakit untuk melakukan check up. Nah, karena check up yang dilakukan sedikit, otomatis rumah sakit informasinya sedikit juga, yang mana jadi rumah sakitnya jadi kesulitan untuk melakukan penanganan yang tepat. Selain itu juga si rumah sakit ini peralatan untuk melakukan diagnosasi TB ini juga terbatas. Jadi masalahnya banyak banget. Nah, kemudian akhirnya ada yang menerapkan sebuah sistem yaitu Neural TB. Nah, si Neural TB ini merupakan sebuah DSS untuk smear negative pulmonary tuberculosis atau SNPT yang dapat digunakan oleh pihak kesehatan untuk melakukan diagnosa SNPT dalam kondisi rutin di rumah sakit maupun di wilayah perawatan. Nah, si Neural TB ini cara operasinya adalah dengan kita memasukkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien serta karakteristik sosialnya, yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam model neural network. Jadi kayak form gitu. Ini bisa dilihat itu bentuknya kayak gitu. Itu anamnesis web form yang disajikan dalam bahasa Portugis. Jadi nanti input data gitu. Nanti muncul hasilnya, hasil diagnosanya. Nah, si sistem ini, si Neural TB ini, dia ternyata bisa membantu pihak kesehatan. Ya, dia menyelesaikan masalah-masalah yang tadi itu. Jadi dari si Neural TB ini dia berhasil membuat diagnosis dengan sensitivitas 100% dan spesifisitas 80%, yang mana merupakan peningkatan yang sangat pesat dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang cuma 60%. Selain itu, pasien juga tidak perlu datang untuk ke rumah sakit untuk melakukan check up. Nah, karena pasien tidak perlu datang ke rumah sakit, jadi nggak ada antrian gitu. Terus rumah sakit jadi lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, karena check up yang dilakukan banyak, informasi yang diperoleh rumah sakit juga makin banyak juga, yang mana membuat si rumah sakit dapat berhasil melakukan banyak penanganan yang efektif karena informasinya cukup tadi. Selain itu, si sistem ini juga cost efisien sehingga keterbatasan yang dirasakan pada masa yang sebelumnya itu jadi berkurang. Jadi ini poin positifnya banyak banget. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Terima kasih.